Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai saat hari ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau mungkin kita boleh menghitung-hitung ya, dalam masa wabah pandemi yang ada, saya masih ingat awal kali mungkin ibadah dibatasi itu hari Minggu tanggal 22 Maret ya, dan karena itu yang pertama kali, jadi saya ingat sampai saat ini kita boleh bersyukur di Oktober ya, Oktober kita masih boleh beribadah walaupun juga masih ada batasan-batasan yang ada. Kira-kira Bapak Ibu, dalam situasi yang tidak menentu ini ya, dalam 7 bulan ini kita sudah melewatinya, tapi bulan-bulan ke depan apa yang harus kita hadapi, keadaan apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Dan dari ketidaktahuan ini ya, kita melihat berita, kita mendengar setiap siaran-siaran yang mungkin diberitakan. Kira-kira nih, pada waktu maka kita melihat tayangan televisi, telinga kita mendengar berita-berita yang ada apa Bapak Ibu? Timbulnya namanya kecemasan. Benar ya, kecemasan. Dari kecemasan menimbulkan yang namanya kekhawatiran. Dari kekhawatiran timbullah yang namanya ketakutan. Kenapa? Pada waktu kita melihat tayangan televisi atau kita mendengar berita, oh perusahaan di sana itu banyak karyawan di PHK, di sana banyak terkena, di sana ada dampak-dampak yang ada. Sekarang kita akan belajar judul firman Tuhan saat pagi hari ini adalah jangan takut. Kata kanan kiri, jangan takut. Ya. Dari jangan takut ini kita lihat ya, kira-kira nih dari kecil pun ya kita sudah mengalami namanya ketakutan. Jadi banyak sekali macam-macam ketakutan. Benar ya? Yang pertama mungkin kalau saat ini adalah macam-macam ketakutan ya, yang banyak. Salah satunya aja. Yang pertama mungkin adalah takut, maaf katanya, takut mati. Benar ya? Takut mati, takut sakit ya. Juga takut, maaf kata ini, takut kekurangan. Karena mungkin dampaknya yang ada akhirnya, wah, gimana ini tentang kebutuhan hidupku sehari-hari, nanti besoknya kok harus mungkin belajar untuk kebutuhan hidup, untuk ini menyekolahkan anak, mungkin itu biaya untuk renovasi rumah atau apapun, pasti ada yang namanya ketakutan. Juga mungkin yang masih muda takut akan masa depan, takut mengalami kegagalan. Nanti aku lulus ini, aku mencari pekerjaan apa diterima dengan kondisi saat ini. Kalau dari kecil pun ya, mungkin anak-anak kecil takutnya apa? Takut gelap. Bener ya, takut gelap. Takut, kalau saya dulu waktu masih kecil takut nggak naik kelas. Takut dipikirin sekali ya. Secara psikologi ketakutan ini adalah hal yang biasa. Perasaan takut seperti senang ya, sukacita, bahagia, sedih ataupun kecewa ya. Kalau saya lihat definisi atau arti daripada takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, yang nyata atau yang dibayangkan. Jadi arti daripada takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan, yang dipicu oleh persepsi bahaya yang nyata atau yang dibayangkan. Kalau khawatir, ya, khawatir adalah sebuah pemikiran terhadap sebuah keadaan yang belum terjadi dengan prasangka negatif. Nah, jadi ketakutan itu timbul ketika kita merasa tidak nyaman dan tidak dapat mengendalikan setiap keadaan ini. Itulah Bapak Ibu. Tapi ketakutan ini akan menjadi masalah besar, ya,
apabila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Kenapa? Iblis itu akan mencuri damai sejahtera itu tadi dan melepaskan yang namanya ketakutan, karena ketakutan ini bukan dari Tuhan. Kita buka sekarang ayatnya. Kita membuka di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 ya. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 saya bacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ketakutan, kalau secara psikologi mengatakan itu adalah perasaan wajar sebagai manusia mempunyai rasa takut. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan roh kekuatan, bukan roh ketakutan. Berarti ketakutan bukan dari Allah. Di sini dikatakan kenapa kan roh. Nah, berarti kalau roh ketakutan ada sesuatu yang mengikat, ada sesuatu yang membelenggu. Pada waktu orang tersebut terbelenggu oleh roh ketakutan, maka hidupnya tidak mendapatkan yang namanya ketenangan. Beberapa waktu yang lalu saya diminta tolong mendoakan ada seseorang yang sakit ya. Pada waktu orang tersebut sakit, saya doakan suatu cerita, kok tolong bantu doa saya ya, ini sakitnya luar biasa, tapi saya masih bisa menahan rasa sakit saya. Tapi satu kok, saya takut mati karena anak-anak saya masih kecil. Jadi dia dengan rasa sakitnya dia masih bisa menahan rasa sakitnya, tapi dia tidak bisa kuat kalau dia membayangkan karena sakit tersebut dia harus meninggal dan dia meninggalkan anak-anaknya. Dan pada waktu dia membayangkan itu, rasa takut itu menghantui hidupnya, sehingga itu mau melakukan segala sesuatu penuh ketakutan, cemas, stres, depresi, periksa ke dokter sana, hidupnya tidak merasakan kedamaian. Karena apa? Rasa takut itu membelenggu dalam kehidupannya. Ini apa? Firman Tuhan mengatakan sebab Allah bukan memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan. Kalau kita membuka di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 bagian B, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tuhan sudah berikan kita Roh Kudus, dan setiap kehidupan kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Pada waktu kita percaya bahwa kuasa Allah lebih besar dari kehidupan kita, kita harus melawan yang namanya ketakutan. Takut ya sama iman itu cara kerjanya sama lain, sama-sama dari hati dan pikiran. Pada waktu hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, maka imanlah yang timbul. Dan pada waktu hati kita diisi oleh berita-berita, oleh tayangan-tayangan ini saat ini, ada yang benar juga ada yang hoax, akhirnya timbul yang namanya ketakutan. Kalau di firman Tuhan dikatakan, di Ayub mengatakan bahwa karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi pada waktu perasaan ini keadaan semakin sulit, jangan-jangan nanti ada PHK massal, jangan-jangan nanti di daerah sana sudah zona merah, jangan-jangan di sana itu sudah zona hitam. Aduh, bagaimana ini selanjutnya tentang masa depanku, tentang kehidupanku, tentang keluargaku. Pada waktu kita memikirkan sesuatu yang belum benar terjadi, dan timbul dalam hati kita, karena tadi arti daripada khawatir adalah memikirkan segala sesuatu dengan prasangka yang negatif, akhirnya kita timbul yang namanya ketakutan, Bapak. Dan itu
akan mengikat setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Dan sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, kenapa yang kita sebagai manusia seringkali merasa takut? Orang yang merasa takut, yang pertama, pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Di firman Tuhan pertama kali yang mengalami ketakutan siapa? Waktu saya lihat adalah Adam dan Hawa. Pada waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden, dia mendapat sesuatu yang indah, yang baik. Dan pada waktu dia memetik buah pengetahuan yang baik dan buruk, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Dia tahu. Akhirnya pada waktu dia mendengar langkah kakinya Tuhan, dia bersembunyi di pada sama karena takut ini. Pada waktu kita yakin atas hidup kita ini adalah anak-anak Allah, itu dibutuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar kita boleh mengatasi ketakutan? Kita membuka di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Firman Tuhan mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ini adalah firman Tuhan. Tapi pada waktu kehidupan kita masih mengalami ketakutan, berarti kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Kita cuma sekedar membaca ayat ini, tapi kita tidak melakukan seluruh kehidupan kita, sehingga ayat ini tidak menjadi remah dalam hati kita. Jadi kita harus melawan yang namanya ketakutan itu tadi. Seperti seorang prajurit, kalau pada waktu dia akan berperang atau menyerang musuh, tapi kalau di dalam benaknya sudah takut duluan, dia tidak mengalami kemenangan. Sehingga ada juga kalimat menyatakan kalah sebelum berperang. Belum dicoba, belum dilakukan karena pemikirannya sudah merasa kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mampu, kayaknya sulit, kayaknya mustahil dengan keadaan yang seperti ini. Karena pada waktu kita melihat setiap keadaan yang mungkin menurut persepsi kita tidak akan terjadi benar. Seperti ayat tadi yang mengatakan bahwa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan yang mendatangi aku. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Pada waktu kita mengalami keadaan yang mungkin tidak baik, dan pada waktu keadaan tidak baik dan rasa takut itu timbul, contohnya misalnya saya pusing, wah ini jangan-jangan, aduh takut aku ya, ini kok lagi, atau mungkin saat ini dengan wabah ini ya, mungkin batuk-batuk aja sih, cuma batuk biasa. Tapi karena kondisinya seperti ini, akhirnya batuk yang dirasakan ini, wah, jangan-jangan terkena, jangan-jangan ini, akhirnya memikirkan sesuatu yang negatif. Ini loh. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita pada waktu hidup kita boleh dekat dengan Tuhan. Kita kan yakin akan firman, karena firman itu mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Dan itu dibutuhkan yang namanya pengenalan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Pengenalan kita kepada Tuhan itu dibutuhkan yang namanya ketaatan. Kalau kita taat melakukan apa yang Tuhan mau, kita taat hidup intim dengan Tuhan, kita taat membaca firman Tuhan, kita taat berdoa, jiwa dan roh kita akan dikuatkan. Bagaimana kita akan memahami firman Allah kalau dalam kehidupan kita tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana kekuatan itu ada dalam kehidupan kita kalau kita tidak pernah beribadah, tidak pernah merenungkan firman Tuhan? Ini firman, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Berarti kalau Tuhan mengatakan sebab aku ini Allahmu,
Tuhan itu akan memelihara setiap kehidupan kita. Tapi seringkali dalam setiap kehidupan kita, kita cuma sekedar tahu akan Tuhan itu juru selamat, Tuhan itu penebus, tapi belum mengenal Tuhan. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita akan percaya akan pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa kita ini adalah disebut anak Allah, anak Bapa, yang juga memegang janji-janji Bapa. Dan janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita membaca di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi kalau pertama tadi bagaimana cara mengatasi ketakutan, kita boleh percaya kepada Tuhan dengan membaca firman Tuhan, dengan hidup seperti dengan kehendak dan juga kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, dalam Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi pada itu adalah memperkatakan firman. Pada waktu berita itu kita dengar, kita saksikan, pada waktu mungkin keadaan yang kurang baik, kita tidak terkontaminasi dengan keadaan yang ada, tapi kita boleh memperkatakan firman. Hidupku diberkati Tuhan, hidupku disertai Tuhan, usahaku diberkati Tuhan, kesehatanku diberkati Tuhan. Kita harus memperkatakan firman itu dan merenungkan firman itu. Apa yang mengisi dalam kehidupan hati kita, itu mencerminkan tindakan kita. Kalau hati kita diisi oleh berita-berita yang mungkin saat ini lagi gencar-gencarnya, maka yang timbul apa? Kekhawatiran, ketakutan. Tapi pada waktu hati kita diisi oleh benar firman Tuhan, kita akan merasa kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Sehingga pada waktu mengalami mungkin keadaan yang kurang baik, kita tetap pegang firman Tuhan. Yang pada waktu mau sering sama saya kemarin itu, kenapa dia maaf kata agak sedikit tertekan? Karena dia melihat kenyataan yang ada. Dia cuma tahu firman Tuhan, tapi tidak mempercayai firman Tuhan. Dia takut, aduh, karena dengan penyakit gimana ya nanti kalau aku mati, anak-anakku ini siapa yang menjaga? Memikirkan sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah dipikirkan. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Pada waktu hati kita diisi oleh firman Tuhan, kita akan percaya, berarti ini cuma pencobaan biasa kok, tidak melebihi kekuatan. Pasti nanti juga ada jalan keluarnya, pasti ada pertolongannya. Bagaimana hati kita kokoh kalau kita tidak pernah memperkatakan firman? Jadi tiap hari perkatakanlah firman. Tuhan sertai aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan berkati aku. Ada sebuah riset. Nah, riset ini benar-benar nyata dan juga ilmiah. Dimana kalau mungkin saat ini lagi gencar-gencarnya, mungkin kalau anak-anak muda sering ngeprank, gitu ya, sering ngeprank gitu ya. Dan pada waktu itu saya membaca artikel tersebut. Jadi di sebuah perguruan tinggi, ya ini kedokteran, ya. Jadi ini ngeprank temennya, ngeprank temennya. Jadi dia buat skenario. Oke, nanti misalnya si A gitu ya, si A nanti kalau datang, ya atau kemana pun, coba kita yakinkan ya kalau dia itu sakit. Jadi akhirnya pada waktu di parkiran, nah tiba-tiba ditanya sama temannya, loh, kamu kok pucat? Kenapa? Kamu sakit ya? Udah, ya akhirnya orangnya ini si A ini, masa aku pucat sih? Udah, itu di parkiran. Kemudian sebelum masuk ke kelas dia masih ke taman ngobrol sama temannya. Temannya itu juga ngomong juga, kerja juga, loh, kamu kok pucat loh? Kamu tuh beda loh, kamu sakit ya? Terus itu sudah pernah sekali 2 kali. Akhirnya dia pergi ke kamar mandi, dia dicetuin. Nah, di sini juga sudah diikuti sama temannya yang mau ngeprank ya teman-teman yang lain. Sambil, kamu kok
hangat gini badanku, kamu sakit ya, kamu pusing ya, padahal dia nggak apa-apa. Pada sehari itu, setiap dia bertemu dengan orang mengatakan kamu itu sakit, kamu itu pusing, kamu itu badannya nggak baik, akhirnya pulangnya itu dipikirin benar-benar baik. Setelah dipikirin, yang tadinya sehat, yang tadinya itu seger, dia jadi iya kok gini ya, terus ngaca, dan itu akhirnya masuk ke dalam hatinya, dan benar malamnya dia pada dia sehat, dia kuat, tapi karena dengan omongan orang lain dan dia masuk ke dalam hati ada ketakutan ini. Sehingga firman Tuhan mengatakan, perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Kita semua berkatakan, Tuhan sertai aku bersyukur di dalam nama Yesus aku sehat, di dalam nama Yesus aku diberkati, di dalam nama Yesus anakku sukses dalam pendidikannya. Memperkatakan firman, sehingga pada waktu kita memperkatakan firman, Tuhan memberikan kita kekuatan, bukan ketakutan. Ya. Sekarang yang terakhir, kalau tadi percaya, yang kedua memperkatakan firman, yang ketiga kita membuka di dalam Matius 14 ayat yang ke-27. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Sehingga pada waktu mengalami keadaan yang mungkin kurang baik, keadaan yang mungkin saat ini lagi kurang ada yang mungkin baik dalam kita, jangan panik, jangan melihat setiap keadaan, tapi mencoba hati kita tenang. Dan hati kita tenang ini didapat pada waktu dekat dengan Tuhan. Kita membuka Mazmur 62 ayat 2 sampai 3. Mazmur 62 ayat 2 dulu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2, ya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita mau dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita ketenangan. Pada waktu kita mendapatkan ketenangan, kita akan mempercayai kepada Tuhan, sehingga ketakutan, roh ketakutan itu tadi kita singkirkan. Kita punya kuasa karena roh Allah dan kehidupan kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Sehingga pada waktu kita yakin akan kedaulatan Tuhan, kita yakin akan penyertaan Tuhan, iman kita ini dibangkitkan. Dan itu butuh yang namanya keintiman kita kepada Tuhan. Saya tentu berdasarkan sebuah kisah nyata. Mungkin yang sering membaca buku Josh Muller, ada seorang bernama Josh Muller. Josh Muller itu pemilik panti asuhan. Dia memiliki keintiman yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia tahu, dia yakin akan pertolongannya Tuhan. Dimana pada waktu itu dia memiliki panti asuhan itu masih 300 anak. Ya, yang namanya panti asuhan itu selain ada usaha untuk mengembangkan, juga mahkota dari para donatur yang membantu panti asuhan tersebut. Dan pada waktu itu bantuannya itu sudah menipis dan sudah habis. Sehingga pada waktu itu pagi itu anak-anak panti ini harus menikmati sarapan pagi. Dan yang pengurus panti ini lagi dia lihat persediaan makanan sudah tidak ada. Dia bingung, dia cemas, bagaimana apa? Akhirnya dia khawatir, dari khawatir dia takut. Gimana ini? Aku harus memberi makan 300 anak ini. Sebagai pengurus panti dia harus bertanggung jawab.
Tapi ini kenyataannya bagaimana ini? Nggak ada apapun yang harus dapat disediakan untuk sarapan makan pagi. Akhirnya pengurus panti ini tersebut mendatangi Jus Muller ini. Dia ngomong, bagaimana? Ini anak-anak harus sarapan pagi tapi sudah tidak ada. Jus Muller cuma ngomong gini, tenang, berdoa saja. Itu. Seringkali pada waktu kita mengalami kekurangan, pada waktu kita mengalami masalah, kita bisa tenang nggak? Atau kita panik, waduh, mungkin cari hutang di sana ya, cari pinjaman di sana. Oh, aku tak mungkin usaha buat ini, tak melakukan ini, tak mungkin minta bantuan sama ini, sama ini, sama ini. Tapi tenang, berdoa saja. Akhirnya Joshua cuma ngomong tenang, doa saja. Kayaknya enteng banget gitu. Akhirnya sudah jam makan pagi sudah dibunyikan. Yang pengurus panti ini sudah bingung, waduh, ini gimana? Ini anak-anak sudah siap semua tapi ini nggak ada disajikan. Terus Joshua datang, ngumpul, ayo kita semua berdoa untuk makan ya. Kita mau berdoa untuk makan. Padahal belum tersedia, tapi iman itu dibutuhkan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Ayo kita berdoa. Pada waktu kita berdoa, amin, nggak terjadi apa-apa loh Bapak. Nggak tiba-tiba langsung jedek gitu. Nggak terjadi apa-apa. Tapi tetap tenang. Kira-kira 10 menit, benar? 5-10 menit baru bel dibunyi. Ternyata ada ibu-ibu datang. Dia bawa roti. Dia ngomong, aduh tadi malam aku nggak bisa tidur. Akhirnya aku buat roti ini terlalu banyak, ini saya bagikan untuk panti asuhan. Tidak lama kemudian ada bel lagi. Ada di depan tuh ada truk yang mogok. Dan truk mogok ini harus dibetulkan. Tapi karena ada muatannya itu tidak bisa mudah untuk membetulkan karena berat. Akhirnya muatannya harus diturunkan. Dan Bapak Ibu tahu muatannya apa di truk ini? Susu. Karena ini katanya di luar bukan di Indonesia, jadi sarapannya roti dan susu. Dalam waktu 10 menit Tuhan melakukan mujizat. Percaya saja, jangan takut. Oke, minta tolong pemain musik mungkin kita boleh bantu biar pagi hari ini jangan mau kita diadakan roh ketakutan, tapi kita percaya bahwa roh Allah itu lebih besar yang ada dalam hati kita. Kita akan lawan ketakutan itu dengan boleh intim dengan Tuhan. Kita lawan ketakutan itu dengan memperkatakan firman. Kita lawan ketakutan itu, kita boleh hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Mari saudara yang percaya kedangkan tanganmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, turun berkat ilahi, berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami mengerti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah buat semuanya sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami bersyukur, berdoa, menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Mari yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.